Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Vivi Rahayu akan menemani Anda dalam Oase. Baik, sahabat Oase, dilakukan secara sadar atau tidak sadar, saat ini banyak sekali orang memikirkan banyak hal secara berlebihan, yang mana tidak diketahui kepastiannya apakah akan terjadi atau tidak akan terjadi. Dan hal ini juga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi hal ini juga dirasakan oleh para remaja, yang mana para remaja ini pada setiap malam ketika mereka ingin tidur seharusnya untuk istirahat, akan tetapi mereka banyak memikirkan hal-hal secara berlebihan yang biasanya disebut dengan overthinking. Berkaitan dengan overthinking, maka judul kita pada hari ini yaitu adalah overthinking dalam pandangan Islam. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma, kita akan berdiskusi bersama berkaitan overthinking dalam pandangan Islam itu bagaimana sih? Kita sapa dulu Kak Alma. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik nih Kak Alma. Gimana untuk kabar Kak Alma pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, tadi kan di awal sudah saya singgung ya Kak Alma terkait dengan sekarang ini kan banyak sekali kita lihat remaja-remaja di luaran sana itu yang memikirkan hal-hal yang tidak penting tapi secara berlebihan. Padahal kan belum tahu nih kalau misalnya itu terjadi atau tidak terjadi gitu kan. Tapi mereka nih berpikirnya berlebihan sekali. Nah sebenarnya nih Kak Alma, di dalam pandangan Islam tuh overthinking tuh boleh nggak sih ya? Baik, kita ketahui dulu ya definisinya. Jadi overthinking itu berasal dari kata over dan thinking. Jadi over itu berlebihan, thinking berpikir. Jadi berlebihan dalam berpikir. Nah, ketika kita memikirkan sesuatu secara berlebihan, itu disebut dengan overthinking. Apakah Islam itu memperbolehkan overthinking? Nah, dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Artinya kan overthinking juga termasuk ke dalam kategori yang berlebih-lebihan gitu. Dalam berpikir, dalam Islam itu kita tidak boleh berlebih-lebihan gitu. Nah, ketika orang itu memikirkan sesuatu yang mana dia itu tidak memikirkan solusinya juga, nah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena dalam Islam, dalam perspektif Islam ada dua, itu overthinking itu ada dua. Yang pertama overthinking yang positif dan juga yang negatif. Nah yang positif itu seperti apa? Ketika kita memikirkan sesuatu, lalu kita ingin menemukan solusinya. Seperti ketika kita mengerjakan soal ujian, kita pikirin terus nanti kita kerjain, nah itu kan menemukan solusinya. Atau ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, misalkan pekerjaan rumah ataupun pekerjaan kantor, nah di situ misalkan ada tugas yang emang kita tuh susah untuk mengerjakannya, kita pikirin terus, itu kan disebut overthinking. Tapi kita juga memikirkan solusinya, nah itu disebut dengan overthinking yang positif. Dan juga untuk introspeksi diri, misalkan ketika kita introspeksi diri, wah kemarin saya udah menghina dia atau saya udah bentak dia, nah kita harus lebih baik lagi, saya harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Itu kan disebut overthinking berlebihan. Kita pikirin, saya takut dia sakit hati, saya takut dia benci sama saya gitu karena ulah saya. Nah, dengan kita bertujuan untuk introspeksi diri, nah di situ overthinking itu diperbolehkan. Lalu ada overthinking yang negatif, yaitu kita memikirkan sesuatu tanpa memikirkan solusinya. Misalkan kita terus berpikir sesuatu itu, tapi kita malah semakin stres, semakin nggak tahu harus gimana. Jadi nggak mau mikirin solusinya, tapi dipikirin terus. Nah itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oke baik, jadi yang namanya berlebih-lebihan itu pastinya tidak diperbolehkan ya Kak Alma. Seperti kalau misalnya kita makan aja, kalau kita makan berlebihan, minum berlebihan, itu kan membuat malah tidak baik kan di tubuh kita. Begitu juga di dalam ibadah pastinya. Kalau Allah itu, setahu saya ya nih ya Kak Alma, kalau Allah itu membenci hal-hal yang secara berlebihan. Karena misalnya kita sholat,
itu aja tidak boleh kan, berlebihan puasa itu juga tidak boleh berlebihan. Jadi berlebihan itu pastinya tidak diperbolehkan gitu Iya, ya. karena pada zaman Nabi dulu kan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin berpuasa. Gitu. Kata Rasul, lakukan puasa sebulan 3 kali. Itu pada yaumul yang 11, yang pertengahan, yang pertengahan bulan. Lalu kata dia, kurang ya Rasulullah. Terus kata Rasul, ya udah seminggu 2 kali, Senin Kamis. Terus kurang ya Rasulullah, kata sahabat tersebut. Lalu kata Rasul, ya udah sehari puasa sehari enggak. Jadi disebut puasa Daud gitu. Nah, akhirnya dia tidak mendengarkan perkataan Rasul, dan ketika dia sudah tua, dia sakit-sakitan. Nah, itu adalah penyebab dia puasa selama setiap hari, itu setiap hari tanpa makan, setiap hari tanpa ada jeda gitu seharinya. Nah, maka di situ Rasul juga melarang kita untuk berlebih-lebihan. Jadi kita boleh beribadah, tapi juga kita harus tahu apakah itu berlebihan atau tidak gitu. Iya, baik. Jadi itu tadi terkait dengan overthinking, bahwasanya dalam segala sesuatu tuh kita tidak boleh berlebih-lebihan. Pasti setiap apa yang kita lakukan itu ada kapasitasnya atau ada batasannya seperti itu. Oke, nah kemudian nih ya Kak Alma, bagaimana sih, kan tadi kita udah ngomongin overthinking, kemudian penjelasan dari overthinking itu apa. Nah, sebenarnya penyebab terbanyak nih dari overthinking itu sendiri apa sih? Baik, penyebab terbanyak dari overthinking itu yang pertama adalah dari bisikan setan. Sebagaimana dalam surat An-Nas, "Wa min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Maka setan itu berbisik dalam dada manusia, dalam hati manusia dia berbisik. Dengan begitu, misalkan kita melakukan sesuatu nih, kita sebenarnya itu udah melakukan itu dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tapi karena setan bisikin kita, terus udah bisikin kita tuh, kita malah berpikir, tadi saya bagus nggak ya ngejalanin itu semua? Tadi saya bisa nggak ya ngejalanin itu semua? Kayaknya kurang deh. Nah, itu overthinking itu muncul dari dalam diri kita karena adanya bisikan setan gitu. Oke, baik nih Kak Alma. Jadi salah satu penyebab dari overthinking itu tadi adalah gangguan dari setan gitu ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali ya Kak Alma. Baik, sahabat Oase, setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.